Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang tes wawancara ya. Jadi soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan apa yang bakalan muncul nanti ketika kalian tes CPNS ataupun tes di suatu instansi ataupun di suatu lembaga ya. Dan intinya tes wawancara ini akan memiliki nilai yang cukup mempengaruhi untuk proses penerimaan kalian di lembaga tersebut. Kita langsung aja bahas di pembahasan yang pertama. Oke teman-teman semua, jadi untuk pertanyaan pertama yang sering ditanyakan pada suatu instansi ya, baik itu instansi pemerintahan seperti kita mungkin daftar CPNS gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan dari PT gitu ya, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan swasta seperti mungkin kayak Indomaret gitu ya, Alfamart dan lain-lain. Jadi pastinya akan ada pertanyaan wawancara. Nah, biasanya pertanyaan wawancara ini yang diinginkan oleh suatu perusahaan pengennya adalah tepat ya. Ingat, tepat. Bukan bertele-tele ataupun panjang lebar tapi nggak ada isinya. Jadi yang pertama yang sering ditanyakan oleh seorang pewawancara dari seorang SDM ataupun supervisor dari suatu perusahaan, yang pertama adalah coba terangkan tentang diri Anda. Jadi supervisor itu ingin tahu Anda tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi sini ada 5 poin bahwa kita harus menceritakan tentang diri kita. Yang pertama, kita harus menyebutkan nama kita. Kemudian kita harus memberikan informasi tentang di mana kita tinggal, ya, tempat tinggal kita. Kemudian kita juga harus menyampaikan riwayat pendidikan kita, ya, jenjang pendidikan itu penting, teman-teman. Kemudian yang keempat, kita juga harus menjelaskan tentang pengalaman kerja kita, ya. Kita pernah kerja di mana, itu sangat berpengaruh, ya. Kemudian yang kelima, kita juga harus menjelaskan jenjang penjelasan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Apakah sesuai dengan diri kita? Kita harus menyesuaikan kemampuan kita dengan jenjang pekerjaan yang dibutuhkan. Contoh, kita akan buat ilustrasi. Jadi contoh kayak gini. Perkenalkan tentang diri Anda atau ceritakan tentang diri Anda. Nama saya adalah Anggi Pratama. Saya tinggal di Jalan Bromo nomor 12 Malang. Saya adalah seorang magister pendidikan matematika dari Universitas Merdeka Malang yang lulus tahun 2014. Dan saya mengajar sebagai dosen di Universitas Kanjuruhan Malang selama 3 tahun. Saya adalah orang yang sangat bersemangat dan juga pandai berkomunikasi dengan orang lain. Itu teman-teman. Jadi ciri-cirinya adalah dia tepat ya. Jawabannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang wawancara. Nanti kalau misalnya kalian mungkin daftar di kementerian, misal ya, di kementerian, berarti kan biasanya jurusan hukum ya, berarti ilustrasinya ya sesuaikan aja, seperti itu. Jadi intinya 5 poin itu harus kalian perhatikan bahwa 5 jawaban yang kalian harus siapkan itu adalah harus tepat dan ibaratnya bisa menarik si pewawancara ini. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya tentang kelebihan kita. Nah, ketika kita ditanya tentang kelebihan kita intinya jangan sampai merendahkan diri kita. Dan juga jangan sampai menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter ataupun kemampuan kita. Contohnya seperti ini. Sebutkan kelebihan yang kamu miliki. Saya adalah orang yang energik. Saya juga bisa bekerja sama dengan tim, saya orangnya supel, saya orangnya loyal, dan juga saya juga disiplin, tepat waktu, dan juga tanggung jawab, serta dapat dipercaya. Itu teman-teman. Jadi jawabannya itu simple dan juga bagus nih jawabannya, gitu. Jadi yang diinginkan adalah seperti jangan sampai kita merendah diri kita sendiri, tapi juga jangan sampai menyebutkan kemampuan-kemampuan yang tidak kita miliki, hanya untuk bisa diterima, teman-teman ya. Jadi memang menggambarkan situasi yang ada dalam diri kita, tetapi benar-benar meyakinkan seorang pewawancara tersebut. Pertanyaan yang ketiga biasanya adalah tentang kelemahan kalian. Jadi pertanyaan adalah, kelemahan kamu apa sih? Gitu ya. Jadi dalam hal ini kalian jangan serta-merta untuk menunjukkan kelemahan yang kalian miliki dengan secara vulgar. Tapi kemaslah kelemahan kalian itu dengan kalimat yang bisa menutupi kelemahan kalian itu sendiri. Paham ya maksudnya ya? Jadi contohnya gini. Coba sebutkan kelemahan yang kalian miliki. Atau sebutkan kelemahan Anda. Saya adalah orang yang tidak bisa menolak ketika ada orang yang meminta tolong kepada saya, Pak. Dan saya adalah orang yang sulit untuk berkata tidak. Ketika saya mungkin tidak bisa melakukan sesuatu, Pak. Tapi disitulah saya ingin belajar bagaimana supaya saya bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalimat tersebut itu sebenarnya kan kita menutupi bahwa kita tuh orangnya tuh polos, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kita tuh orangnya memang nggak bisa bergaul ya, nggak bisa berbaur ketika
orang itu minta tolong kepada kita, kita nggak bisa nolak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa karena yang namanya menghadapi suatu IT gitu ya, mungkin kan kita nggak bisa dan kita malas untuk belajar. Tapi kita menutupinya dengan kata-kata bahwa disitulah saya memiliki keinginan untuk belajar Pak, walaupun saya tidak bisa mengoperasikan. Nah itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah jangan sampai membicarakan atau menyampaikan kelemahan kita secara vulgar. Tapi tutuplah atau kemaslah kelemahan kita dengan kalimat-kalimat yang bisa menutupi kelemahan kita itu sendiri, gitu teman-teman. Nah, setelah ditanyakan kelebihan dan juga kelemahan, biasanya dia akan ditanyakan adalah tujuan, ya. Tujuan Anda mendaftar di perusahaan ini itu apa? Atau instansi ini itu apa? Jadi ketika kalian ditanya tentang tujuan karir Anda di perusahaan itu apa, jangan sampai Anda menyebutkan bahwa tujuan saya itu pengen beli rumah, tujuan saya itu pengen beli mobil, tujuan saya itu pengen punya macam-macam gitu ya. Itu bukan itu yang diinginkan sebenarnya teman-teman. Tapi yang namanya tujuan dari tujuan karir suatu perusahaan ataupun kementerian ataupun instansi, yang diinginkan adalah tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perusahaan yang kalian daftar. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman jawabannya. Tujuan karir Anda itu apa sih? Tujuan jangka pendek saya adalah supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria perusahaan yang saya daftari. Dan juga saya juga memiliki suatu kemampuan untuk bisa mempertajam ataupun meningkatkan kemampuan saya di perusahaan ini, Pak. Tapi dengan jangka panjang yang saya inginkan adalah bahwa saya bisa memperbaiki karir yang saya miliki saat ini atau posisi saya saat ini untuk kedepannya bisa mendapatkan posisi yang lebih baik daripada saat ini, Pak. Itu jawaban teman-teman ya. Jadi dari jawaban tersebut kita memiliki jangka pendek dan juga jangka panjang, dan itu pasti akan diperhitungkan oleh perusahaan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang kelima adalah pertanyaan tentang biasanya kalau adalah orang yang pernah bekerja di satu perusahaan kemudian pindah ya. Jadi pertanyaan adalah kenapa kamu pindah dari perusahaan kamu yang sebelumnya ya, pindah untuk bekerja atau beralih ke perusahaan ini. Pertanyaan gitu. Jadi jawabannya di sini itu ada 3 poin yang perlu kalian jelaskan ya ketika kalian menjawab ini. Yang pertama adalah kalian harus menyampaikan terima kasih kepada perusahaan ataupun suatu lembaga di mana kalian sebelumnya pernah bekerja. Ya, ucapan terima kasih ya. Terima kasih dalam hal apa? Nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kalian harus menyampaikan bahwa kalian juga harus memberikan alasan kenapa kamu pindah dari lembaga atau instansi sebelumnya. Yang ketiga adalah kaitkan tujuan kamu pindah ke perusahaan ini, gitu. Kenapa kamu pindah ke perusahaan ini? Baik, saya sebenarnya terima kasih sekali pada perusahaan ataupun instansi yang telah menerima saya sebelumnya, karena di sana saya sudah banyak belajar banyak hal dan saya sudah mengembangkan pengetahuan saya dan juga mengembangkan personal saya dan juga finansial saya di sana. Tetapi saya memang orangnya menyukai tantangan baru sehingga saya memilih perusahaan ini untuk mengembangkan kemampuan saya lebih baik lagi dan juga akan berusaha mengabdi di perusahaan ini dan juga bersifat loyal karena saya anggap bahwa perusahaan ini adalah tempat belajar bagi saya dan juga bisa mengembangkan diri saya ke depannya. Modifikasi sendiri ya, intinya adalah seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kalian ditanya kenapa kalian pindah dari perusahaan itu, di sana itu manajernya galak misal, karena di sana itu orangnya tuh nyebelin misal ya, rekan kerjanya sangat tidak positif. Itu jangan sampai menyebutkan impersonal ya, ataupun dari perusahaan dari intinya ya. Jadi jangan sampai menunjukkan bahwa Anda pindah karena ya hal-hal negatif ya, tapi tunjukkanlah seperti poin-poin yang tadi telah disebutkan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini ya, atau mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami gitu ya. Jadi pertanyaan di sini kalian harus menunjukkan 3 poin yang perlu kalian sampaikan. Yang pertama adalah kalian harus menunjukkan apa yang kamu sukai tentang perusahaan tersebut. Jadi misalnya rekrutmen dari jurusan apa ini dibutuhin gitu ya. Jadi memang kamu tuh suka bekerja di bidang itu. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mengetahui profil singkat dari perusahaan tersebut, terutama di jenjang rekrutmen yang kalian daftarin ya. Jadi kalian harus tahu nih posisi yang kalian daftari, perusahaan yang kalian daftari itu kalian juga harus paham. Kemudian yang ketiga adalah kaitkan dengan jenjang karir kalian ke depannya. Jadi jawabannya kayak gini. Mengapa kamu memilih perusahaan ini? Jadi jawabannya adalah
Saya akan bangga bekerja dalam perusahaan dengan sepanjang sejarah kepemimpinan industri karena saya membaca bahwa perusahaan Bapak ataupun rekrutmen yang dibutuhkan itu sangat cocok dengan kualifikasi yang saya miliki dan saya juga ingin berkontribusi untuk perkembangan perusahaan. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita ditanya tentang bahwa kamu ingin bekerja di sini kenapa gitu ya. Jadi jangan sampai bahwa kalian tuh cuma pengen mendapatkan karir itu aja. Itu bukan ya. Tapi tunjukkanlah bahwa kalian juga memiliki kualifikasi yang cocok yang tujuannya juga untuk bisa mengembangkan bersama secara teknis dengan perusahaan tersebut. Sehingga juga perusahaan tersebut tuh pengennya adalah nggak cuma bayar kamu aja, tapi kita juga pengen bahwa perusahaan kita itu ikut maju gitu, teman-teman. Oleh karena itu, jawaban-jawaban dari 3 poin tersebut itu sangat bisa diperhatikan ya. Jadi kalian tinggal modifikasi aja nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah alasan tentang mengapa perusahaan tersebut harus mempekerjakan kalian atau menerima kalian sebagai pegawai di situ, gitu ya. Jadi ada 4 poin yang perlu kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah bagikan pengetahuan kalian, ya. Bagikan pengetahuan yang kalian miliki. Kemudian yang kedua, ceritakan sedikit pengalaman kerja Anda, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan kalian dalam bekerja, ya, terutama dalam tim. Itu perlu disampaikan. Kemudian yang keempat, tujuan karir Anda juga boleh diceritakan. Jadi jangan sampai nanti ketika ditanya seperti ini, alasannya kenapa Anda harus dipekerjakan di sini. Jadi jangan sampai Anda menjawab dengan ada nada-nada kesombongan di situ. Contoh misalnya gini, karena saya adalah kandidat terbaik, atau mungkin ya karena saya dulu itu adalah peringkat 1 dalam lomba ini. Itu sebenarnya bukan seperti itu, teman-teman ya, yang dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman kayak gini, ya Bapak akan menyesal kalau nggak menerima saya gitu ya. Itu kan nadanya sangat tinggi dan juga sangat tidak beretika ya. Jadi jawaban yang dibutuhkan adalah dia harus memiliki kepercayaan diri, tapi dia juga harus membagikan track record yang baik. Nah ini teman-teman ya. Jadi jawabannya harusnya seperti ini. Sebutkan alasan mengapa saya harus menerima Anda. Jadi begini Bapak, saya adalah orang yang memiliki etika yang sangat kuat dan juga sangat cepat untuk belajar. Dan juga saya juga sangat antusias untuk bekerja di perusahaan ini dan juga berantusias juga dengan pekerjaan yang saya pilih saat ini. Saya percaya dengan motivasi dan juga komitmen yang saya miliki, saya mampu menjadi anggota yang produktif dan juga memiliki nilai yang lebih dalam perusahaan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jawaban-jawaban ini itu sangat penting buat kalian. Di mana poin-poin tersebut tuh sangat bisa nih ngena banget di pertanyaan pewawancara ini. Jadi untuk pertanyaan terakhir yang pasti ditanyakan adalah tentang gaji. Berapa gaji yang ingin Anda dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya standar-standar kan pengennya kan ya sesuai UMR Pak gitu kan ya. Itu kan ya standar jawabannya, tetapi justru disitulah sisi kurangnya kita ketika wawancara. Jadi untuk pertanyaan gaji ini ada 2 poin yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah jangan sampai kalian memberikan persyaratan tertentu tentang gaji, ya. Kemudian yang kedua adalah selalu katakan bahwa Anda bersedia menerima peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai Anda malah balik tanya juga nih, misal Bapak ngasihnya berapa gitu ya. Atau perusahaan ini ngasihnya berapa sih gitu kan. Itu sangat tidak beretika. Ingat ya, sesuatu yang tidak beretika akan menurunkan rating Anda dalam wawancara ini. Baik, jadi jawabannya kayak gini, kalian bisa modifikasi sendiri ya. Bapak, menurut saya untuk gaji bukanlah prioritas utama, karena saya yakin bahwa perusahaan ini adalah suatu platform besar yang tujuannya nanti saya bisa mengembangkan pengetahuan saya, kemampuan saya, dan juga pengalaman saya. Untuk gaji, besarannya adalah saya mengikuti aturan dari perusahaan, yang tujuannya nanti juga bisa memenuhi untuk kebutuhan ekonomi saya sendiri. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah kalian nggak matok nih berapa. Saya tuh pengennya gaji UMR. Iya sih memang gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan nggak bisa ngasih UMR gimana? Ya kan? Ya kan bisa aja, ya kan? Jadi jawabannya adalah simple bahwa kalian adalah menginginkan suatu gaji yang sesuai dengan kemampuan perusahaan karena Anda yakin bahwa Anda bekerja di suatu perusahaan yang besar. Itu intinya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Udah panjang banget ya, dan mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat kalian yang ingin mendapatkan ataupun mendaftar di perusahaan atau instansi dengan adanya melalui tes wawancara ini. Jadi
kalian harus perhatiin poin-poin penting setiap pertanyaan, kalian harus bisa menyingkatnya, kalian harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang mungkin akan nanti ditanyakan. Itu teman-teman ya. Dan insya Allah mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi itu sangat relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di perusahaan. Jadi kalian harus mempersiapkan jawaban, jangan sampai dengan hanya ada satu jawaban yang mungkin membuat si pewawancara ini mundur karena Anda salah menjawabnya. Oke teman-teman, jadi itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.